Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dan jumpa lagi di channel gua Mekanik Rantau bersama gua Habibi. Semua mudah kalau tahu caranya. Nah, di hadapan kalian ini ada sebuah motor Kawasaki si Ninja Cinta. Katanya nggak ninja nggak cinta. Nih gua kedatangan bro siapa nih, Bang Bro? Siapa Bang namanya? Juki. Bang Juki. Nih Bang Juki nih kesini nganterin ninjanya. Dia minta diportingin buat harian nih. Makin tua makin jadi cuy. Masih doyan kebut-kebutan. Nih Bang Bro dari mana Bang Bro? Dari Keranggan kita. Dari Keranggan. Tahu bengkel ini dari siapa Bang Bro? Dari rekan-rekan teman sih yang ada di sini. Oh, dari teman-teman aja nih ya. Nih motornya Bang Bro. Dia udah nih cuy, kita langsung ini aja nih. Eksekusi ninjanya nih. Ninja tahun berapa sih, Bang? 2014. 2014 Sakura. Nih, kita lihat aja gimana prosesnya. Dia minta porting harian aja cuy, nggak terlalu banyak ini. Ya, langsung aja eksekusi. Gue bongkarin dulu. Ini motornya karena mau ditinggal sama Bang Bronya. Jadi nanti beberapa hari mungkin nginep, tinggal gua kerjain aja ya. Nih kita mau langsung eksekusi, udah mulai bongkar-bongkar. Nih gua mau bongkarin ini dulu ya buat para abeng yang pengen belajar porting polish buat ninja ini. Mungkin kalian bisa simak video gua ini ya. Ini gua mau nyopotin tangki-tangkinya dulu dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Kemarin sebenarnya dia kesini seneng liatin gua nyeting karbunya dia karena dia habis ganti lidah memdan. Gua hitungin berapa bukaannya semuanya. Dan sekarang dia balik lagi buat morting, minta portingin. Jadi dia sedikit puas dengan kerjaan kita. Alhamdulillah. Jadi kalian bisa ngelihat proses porting polish, kalian juga bisa belajar. Oke. Buat para abeng sekalian yang mau bongkar blok ninja, hati-hati ketika pembukaan di as super kipnya ini. Dia karena waktu ngebukanya itu ke kanan bukan ke kiri ya. Tuh. Kayak gitu prosesnya. Bisa cabut pelan-pelan. Kayak gitu ya. Nih. Ini gigi as super kip, ini as super kipnya. Dia tersambung sama gigi yang di sini nih. Nih, ini tinggal gua bongkar-bongkar lainnya. Pelan-pelan. Hei, pelan-pelan. Biarin ntar kalau udah kebuka semuanya gua kasih lihat bagian-bagiannya ya. Sebelum kalian melakukan pembongkaran, kalian harus bongkar air radiatornya atau kuras dulu ya. Ini bautnya ada di sebelah sini. Kalau ninja dikeluarin dulu air radiatornya. Ntar baru kalian bisa bongkar yang lainnya. Soalnya di dalam blok sini kan didinginin pakai air radiator nih, di headnya juga. Oke cuy. Tarsikun mulai buka baut dudukan mesinnya. Iya. Baut dudukan mesin yang ini. Dengan karena bisa dibongkar. Dicabut. Tarsikun. Kok kamu ngerokok? Gak boleh ya? Boleh lah, asal jangan minta orang tua kan. Iya. Itu. Dia anak kecil kurang ajar ini kayaknya. Dia mulai dari sekolah cuy ikut gua udah nyolongin rokok gua cuy. Ini buat para abeng sekalian jangan dicontoh ya. Tapi jangan lupa subscribe guys. Jangan lupa subscribe guys katanya. Ini kita mau bongkarin bloknya sekarang. Dia udah mulai buka kisnya. Kendorin aja ya. Kawasaki.
Ini kalau ada yang bertanya nih fungsinya apa sih? Ini sebenarnya fungsinya buat menyuntikkan udara segar, buat ngurangin emisi gas buang. Tabung ini sebenarnya ada gunanya. Ya, bukan buat hiasan aja. Oke. Nih, jadi ini wujud dari bloknya setelah dibongkar ya, para abeng. Tuh, ini packingnya belakang udah gua coba bersihin biar layak buat dilihat sama kalian. Ini tinggal nyabutin baut tanamnya dulu karena buat memudahkan nanti ketika proses porting polisnya. Jadi baut tanamnya nanti gue cabutin dulu. Ini super kipnya. Kayak gitu cuy. Wujudnya. Kotor banget. Nih. Kanan kiri. Left, right, yang kanan, yang kiri. Ini bautnya 2 biji di sini, satu di situ, satu di sini pakai baut L. Dia pistonnya udah pakai oversiznya B, kawan-kawan. Udah pakai pistonnya B ya, udah naik. Kita tinggal bersihin, nanti baru eksekusi porting. Seperti apa bentukannya tinggal nanti tunggu eksekusinya ya. Nih kalau yang pengen bertanya lubang-lubangnya seperti apa, bentukan standarnya itu masih kayak gini. Ini lubang transfer, lubang-lubang transfernya nih. Ini bentuk lubang exhaustnya oval guys. Nggak kelihatan. Tuh, bentuknya oval ya kalau yang bisa lihat. Biar kelihatan jelas guys. Ini buat kalian tuh yang pengen tahu, penasaran bentuk portingan itu buat di lubang exhaust yang umumnya dan yang gua tahu itu bentuknya tuh ada dua, ada oval dan ada bentuk kipas ya. Ini lubang super kipnya di sini di atasnya. Tuh kalau dilihat dari bawah. Nah tuh. Ya jadi kalau lubang-lubang yang bagus itu semuanya sejajar rata. Ketika piston di bawah dia itu rata pas tepat di atas piston. Oke. Jadi bentuknya cuma ada dua ya. Ini lubang-lubang transfernya. Ini lubang transfer, lubang bilas. Ini lubang transfernya. Samping kanan kiri ini ada arahnya sendiri-sendiri. Ini lubang bilas di atas, tepat mengarah ke arah busi, dan ini menyilang. Yang lubang transfer yang satu ke arah sini, yang ini ke arah sini. Jadi menyilang semuanya. Ini bentukannya. Yang dari atas ini arahnya sebenarnya menyilang ke sini. Jadi saling berseberangan. Oke, itu ada sudutnya masing-masing. Cuma gua nggak bakalan mau maksimalin semuanya karena ini masih buat harian. Oke, lanjut. Kalian udah lihat bentukan standarnya, nanti seperti apa jadinya kalian tinggal tungguin aja ya. Sekarang kita mau proses pencabutan baut tanamnya dulu. Sampai tertukar. Ini kalau bagian yang di sebelah dalam dia rata seperti ini atau ada cembungan ke dalam. Tapi kalau yang bagian luar dia ada pelengkung gitu. Ini buat menghadap keluar. Kalau bagian dalam yang menghadap ke bawah rata. Kalau enggak dia cembung ke dalam. Nih jadi kayak gitu caranya, biar gua kelarin dulu semuanya ya. Ntar kalian lihat proses-proses lainnya.
cuy. Sekarang gua lagi mau persiapan buat morting ini. Ini gua ukur dulu tinggi exhaustnya dulu. Karena mati, gua ukur pakai manualan aja. Ini 35, sekian tinggi exhaustnya. Paling kita naikin sekitar 2-3 milian. Itu maksimal kalau buat porting harian. Jadi gua nggak saranin naikin terlalu banyak, karena nanti bakalan susah dibawa. Karena semakin tinggi exhaust, semakin power itu naik, motor itu semakin liar di atasnya. Tapi ini karena ini super keep, paling di 2-3 mili. Nanti kalian kalau mau porting buat ngefullinnya, super keepnya aja yang dinaikin full. Ini kalau buat porting harian 2-3 mili di exhaustnya itu udah enak. Yang lainnya paling tinggal nyempurnain aja arah-arah bahan bakarnya, lubang-lubang transfer ini, sama lubang bilasnya. Oke, langsung persiapan kita mulai. Jadi tips dari gue ya cuy ya, sebelum di kolter atau naikin sehernya, kalau mau di porting dulu, jangan naikin seher dulu baru porting. Nanti takutnya kalau mata tunernya meleset atau apa gitu, dia malah bikin cacat boring. Tapi kalau ini kan nggak ganti seher, dia cuma minta di portingin aja. Makanya gue harus hati-hati biar nggak lari, mata tunernya nggak lari ke tengah boring, biar nggak bikin cacat di boring. Oke. Oke, ini buat para abeng, ini udah dikit lagi kelar, tinggal finishing. Buat sudutnya ntar kita paling bersihin yang bagian-bagian yang lainnya. Ini kan gua baru ngelarin proses portingnya aja. Oke, gini. Ini kalau ada yang bertanya, bang kok jadi kelihatan kayak ada siripnya? Iya, ini buat misahin debit bahan bakarnya waktu mengalir ke lubang-lubang transfer ini biar ada fungsinya masing-masing. Jadi mengalirnya tuh pas semuanya. Ini jadi kalau ditiup secara ini ke arahnya ke arah sini nih, ke arah lubang ini. Pas kalau anginnya balik kena ke muka, ini udah pas nih dua ini. Dia nyilangnya ke sini, sementara yang ini nyilangnya ke arah sini. Jadi porting yang baik nantinya ketika dibuka headnya, gosongnya tuh merata. Ini seperti ini, jadi ntar paling tinggal finishing aja. Karena gue capek, gue pengen makan dulu. Tuh, kalau kita lihat ini ada siripnya, jadi ada sirip. Ini fungsinya itu tadi kayak yang gue jelasin, buat ngebelah bahan bakar biar ke port transfer masing-masing ya. Jadi exhaustnya kita belakangan aja, kita kelarin yang di ekor-ekornya dulu. Buat bagian port transfer bilasnya ini kalau buat dimodifikasi ekstrim udah nggak buat harian lagi, ini boleh dipotong. Cuma kalau buat harian gua nggak anjurin sama sekali. Mungkin kita bakal bikin arahin dia agar tepat ke arah lubang busi aja. Ini kita boleh potong segini. Ini kalau buat ekstrim ya. Tapi kalau buat di harian gua nggak anjurin sama sekali. Karena apa? Dia bakalan cepet oblak itu seher. Oke. Jangan salah menerapkan apa yang kalian tahu. Oke ya, buat teman-teman, gua hari ini bakal ngelanjutin kerjaan gua kemarin yang belum kelar. Sekarang gua mau siap-siap. Kita mau pakai masker dulu, safety glass, kacamata. Ini ada yang bertanya, ini tip X ini buat apa? Buat ngegambar nantinya di dalam, buat sama ngebatasin. Ini karena gua nggak mau ekstrim, karena ini buat harian. Makanya gua bikin yang seperti ini, gua batasin dulu. Nanti kita bakal papas segitu. Nah, motor ini masih ngejar ketahanan juga ini cuy. Buat para abeng jangan sampai ini mapras semuanya kalau masih dipakai harian. Nih
hasil kerja kemarin kayak gitu. Ini tinggal proses finishing aja sih. Kalau bentuk mentahnya udah jadi. Bikin sesama mungkin antara kanan dan kiri, karena nanti kalau dia nggak sama bakalan jelek hasilnya. Jadi gosongnya nanti nggak merata. Ini cuy, buat ngukur ketinggiannya, ketinggian exhaust, kita lihat aja kayak gini. Tuh ada ujung sigmat tuh yang gerak, kalian tempelin seperti ini, kalian cari titik. Oke, sampai rata kayak gitu. Sampai rata. Ada klien. Sekitar 34,60. Kalian lihat, cari mana yang garis ratanya. Di sini kan ada garis rata tuh, cari mana yang lurus. Nanti paling kita cuma ngurangin sekitaran, naikin lagi tinggi exhaustnya ini, dari diukur dari bibir blok sini ya, sekitaran 2 mili. Kalau buat harian gua nggak terlalu recommended terlalu ekstrim pakai hitungan yang terlalu ya, cukup naikin semili 2 mili aja. Kalau kalian menghitung sekali, kalian hitung nanti ke depannya atau yang lainnya pasti minta dihitung juga. Makanya ini buat kohar kita kejar ini ketahanan mesinnya juga, nggak ngejar sepenuhnya power kita, makanya lancarin debit bahan bakarnya aja yang paling penting. Kalian pisah-pisahin kayak gini. Ini belum selesai, ini gue masih mau potong ini. Udah gue tandain tapi nih. Oke, tinggal gue eksekusi lah lainnya. Ini tinggal finishingnya aja. Di sudut-sudutnya belum, baru ganti mata tuner tapi nanti. Ini buat para abeng nih yang bertanya, gua udah potong tadi nih. Kalau ada yang bertanya motongnya pakai apa, gua potong pakai Gurinda. Jadi ntar tinggal halusin lagi. Udah tepat di garis yang gua tentuin tadi. Nanti kita cuma ngeratain yang di sini aja. Oke. Ntar kita tinggal porting. Buat exhaust terakhir aja nanti. Tapi tadi udah gua ketahuin ukurannya tinggi exhaust dari bibir bloknya sekitar 31,60-an. Paling kita naikin di 2 milinya, jadi sekitaran 34,60. Tinggal kita eksekusi ini dulu sekarang. Ini buat para abeng, ini lubang bilasnya udah selesai, ini tinggal finishing aja bagian luarnya. Untuk bagian pengerjaan exhaust, ini kalau buat Ninja sebenarnya arah lubang-lubangnya itu udah perfect cuy. Sebenarnya kalau buat maksimalin power di putaran atas, kalian harus bermain di super kipnya. Ini lubang super kipnya aja yang perlu kalian pentokin, atau ini kalian hitung dengan rumus yang pas. Kalau buat kalian yang pengen tahu rumus-rumusnya semuanya mengenai pengerjaan motor 2 tak ini, kalian bisa komen-komen di kolom komentar gua. Ini kalau buat ini paling gua sekitar, kalau buat bermain di exhaustnya gua cuma ngerapihin sama naikin semili, sekitaran semili sampai maksimum ya. Kalau buat di ini mah 2 mili 3 mili udah. Jangan lebih dari itu, karena dia kalau ini kan blok super kip, karena power atasnya adanya di super kip. Tapi kecuali di yang ini, yang Ninja lama yang belum super kip, itu kalian bisa maksimalin semaksimal mungkin nih. Cuma kalau buat Ninja ini udah perfect lah, hampir perfect. Lubang arah lubangnya ini, makanya gue cuma ngarah-ngarahin debit bahan bakarnya biar flow, udah gitu debit bahan bakarnya juga bagus ke arah-arahnya tuh, supaya terbagi bentukannya kayak gitu.
Ini gue tinggal ngerapiin aja. Ini boring gue potong di bagian sini karena melancarin buat lubang port bilasnya. Tapi kalau buat perubahan ekstrim ini kalian bisa potong rata. Tapi kalau buat di harian gue nggak anjurin sama sekali, karena itu beresiko resehernya nanti gampang oblak. Karena ini buat harian, ini masih ada penahannya samping kanan kiri. Gue tinggal ngerapiin aja yang lainnya. Ini kan nggak rapi. Ini sebenarnya kalau bentukan dari lubang port exhaust itu ada 2 tipe. Yang gue tahu, nggak tahu kalau kalian tahu yang lain. Cuma yang gue pelajarin itu cuma ada 2. Bentuk oval yang seperti ini dan bentuk kipas kalau udah dimodif. Jadi kalian maksimalin aja. Tapi nggak tahu kalau ada yang bentuk T atau yang lainnya, itu mungkin pengalamannya sendiri-sendiri. Tapi kalau yang gua pelajarin dan gua tahu itu cuma ada 2 bentuk kalau buat di exhaustnya 2 tak. Cuma ada bentuk oval sama bentuk kipas. Oke, biarin gua kerjain dulu ini semuanya. Ini mungkin sekitaran 9 atau 2 mili lah maksimum ini gua pakainya di port exhaustnya. Kita ukur dulu. Guys, usahakan rata di dalamnya tuh, rata dengan tinggi exhaustnya. Jadi nanti kalian punya patokan sendiri buat ngukurnya. Itu kayaknya udah pas. Portnya sekitar 35, mau berapa nih? Ini sigmatnya atau apa? Udah 2 kali gua ukur dengan posisi yang sama, dia berubah-berubah. Tapi nggak tahu lah, acuan kita paling cuma sekitaran 1 mili atau 2 mili. Kalian jangan hirauin ini. Yang penting kalian punya acuan tersendiri nanti kalau buat naikin 1 milinya. Oke, eksekusi. Ini ya buat cara mengetahuinya. Ini kalian kan lihat ada putih-putih itu karena tip X. Ini 1 mili tuh, ini udah gua tandain. Jadi pakai sigmat yang tadi digeser 1 mili. Kalian beri tanda seperti itu. Ini kita jadi ngabisin yang nggak habis kena, nggak habis ke kikis yang sebelah sini nih. Ini yang putih-putih nyisa. Jadi kita bakal ngebabatnya cuma sampai situ aja. Oke. Tuh. Sekalian kita ngerapin ovalnya karena tadi sedikit nggak rata. Kita cuma ngebabat cuma 1 milinya sekitaran segitu. Mungkin nanti kita kalau dia pengen kurang atau apanya tinggal mainin super kipnya aja. Jadi kayak gitu tandanya ya. Udah gua kasih tip X ini. Jadi kalau yang pengen tahu caranya cukup diginiin, baru kalian ratakan seperti itu. Tuh. Nanti kita tandain pakai gini. Umpamanya seandainya 1 mili kita geserin gini, nanti dia bakalan kekikis kayak gitu ya. Ini ya cuy, ini kalau kalian lihat lubang-lubang ini ketika piston berada di TMB itu diusahakan semuanya tuh lubang ini rata, lubang transfer sama lubang exhaust. Kecuali kayak di Satria itu di bawahnya ini terlalu timpang jauh. Makanya kalau di Satria lubang exhaustnya itu boleh porting di bagian bawahnya juga. Tapi kalau buat di yang lain jangan cuy. Kalian harus ngelihat ini dulu ketika piston di bawah, karena kalau ketika dia lebih dari piston ini atau di bawah piston ini, kompresinya bakalan bocor. Jadi dia motornya kayak ngempos. Nanti makanya jangan sampai salah portingan. Kalau ini kan masih ada jeda sedikit, makanya dia masih bisa dipoles sedikit. Itu mungkin ngilangin kulit jeruknya aja atau kayak gimana. Kalian lihat tuh masih ada celahnya, nggak rata sama bagian atas piston. Jadi di bawahnya mungkin masih boleh diporting sedikit. Kemungkinan gue porting sedikit buat ngalusin, buat ngeratain sama itu pistonnya. Dan seperti apa jadinya nanti kalian tungguin aja ya hasilnya. Jangan sekali-kali morting di bawah, ke arah bawah, harus ke arah atas. Kalau ke bawah itu cuma cukup buat tujuannya ngeratain di atas piston aja, bibir pistonnya. Ketika piston ada di TMB, gitu. Oke, biar kompresinya nggak bocor. Ini cuy, sekarang gue udah mau masuk proses finishing. Gue udah pakai mata tuner yang lancip buat di sudut-sudut kayak gini nih, kayak gini, di sini, di pojok-pojok pokoknya. Ini buat finishingnya. Gimana prosesnya kita liatin aja deh.
Ini jadi kalau sudut-sudutnya udah bener, nanti bahan bakarnya ngalirnya bakalan teratur cuy. Oke, buat para abeng, ini udah kelar gua proses porting polisnya. Nih seperti ini hasilnya. Kalau buat kalian yang pengen halus banget, kalian bisa pakai amplas. Cuma kalau gue lebih suka sedikit ada kulit jeruknya, karena dia buat proses mixing bahan bakar, campuran bahan bakar, udara dan lain-lainnya biar dia mixing. Soalnya kalau yang udah yang pernah gue lakuin, kalau terlalu halus dia kayak ada bahan bakar mentah nggak kecampur semua gitu ini cuy. Kalau buat di headnya nantinya setelah sisa pembakaran, jadi kayak nggak kecampur abis semuanya, nggak kebakar semuanya. Ini jadi kayak gitu prosesnya. Ini udah selesai. Seperti ini hasilnya, proses porting polisnya. Untuk exhaust gue cuma naikin 1 mili karena ini masih spek harian. Tuh kayak gitu. Gue masih mempertahankan bentuk ovalnya, nggak gue lariin ke kipas. Tuh kayak gitu. Untuk di bilasnya gue cuma ngarahin bahan bakarnya aja supaya dia tetap fokus ke sini nih, ke tengah. Kayak gini. Kalau kalian pengen tahu seperti itu, bisa tes pakai abu apa, kayak kita kasih abu rokok dulu karena gue pegang rokok. Untuk di lubang ini bilasnya, kalian bisa naikin maksimal 2 mili dari standarnya. Tuh, kalian bisa lihat nanti dia fokus ke tengah-tengah. Ini kalau buat tiup, kalian lihatin aja. Kelihatan nggak? Nah, fokus ke sini, ke tengah-tengah blok, ke situ. Gue kasih lagi. Biar kalian juga ngeliat. Tuh. Fokusin mana, ke situ, ke tengah-tengah ya. Kalian liatin, bisa kalian slow mo, pasti larinya ke tengah-tengah sini. Karena ketika waktu morting kita sambil buang gram-gramannya, sambil kita baca arah bahan bakarnya. Buat blok ninja porting harian cukup seperti ini. Nih kalau gua saranin, kalau buat di lubang exhaustnya, kalau bisa buat ngaca nggak apa-apa, sehalus mungkin, karena dia buat debit bahan bakar yang udah terbakar biar dia cepat keluar. Ini kayak gini. Tuh dari seberangnya kelihatan tuh lubang bilasnya. Nggak terlalu tinggi juga. Gue bikin cuma ngeflowin aja. Ini buat kalian yang penasaran bagaimana cara menghitungnya, kalian tinggalin jejak kalian di kolom komentar biar gue bisa bikinin konten lain lagi di kesempatan lainnya, dan gue bisa menghadirkan tontonan yang menjadi tuntunan. Silakan kalian komen dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Ini buat yang ini, gue saranin ini maksimumnya dia 2 mili naikinnya di depan sini. Gue karena nyempurnain aja, jadi gue cuma halusin sama naikin sedikit biar dia tetap dapat fokus di tengah-tengah lubang busi sini, di arah tengah-tengahnya sini. Ini kalau buat di lubang exhaustnya kalian bikin sehalus mungkin. Kalau bisa buat ngaca dah. Tuh, bikin sehalus mungkin. Oke, kalau ini cuma gua bersihin doang, gua poles. Jadi biar pembakarannya mantap. Oke, jadi sedikit tutorial dari gua tentang porting polish ini. Kalian tinggal ikutin proses pemasangannya. Dan mungkin setting-settingnya sedikit lah. Kalian tinggal ikutin aja. Kayak gini bentukannya ya. Lihat ini. Tuh, tepat di tengah-tengah ya jatuhnya.
Tuh, larinya ke situ. Oke, biar gua lanjut lagi. Jadi motor udah kelar, ini udah dipasangin semuanya. Ini gua tinggal setting. Mungkin gua nyuruh Tarsikun karena gua udah tua, nggak mungkin juga gua kebut-kebutan. Kalau Tarsikun ini masih muda kan, dia masih nyalinya oke lah. Kita coba dulu. Dari settingannya udah dapet, nggak terlalu banyak merubah. Bismillah, kocok sih, mati. Pasrahkan kalau nyoba sama Tarsikun yang masih muda. Kalau gua belum kawin, jangan. Mantep es. Mantep tak? Oh pinggir wae. Tarsikun masih macet-macetan, nggak berani kencang. Itu Tarsikun sudah kembali. Kalau open filter guys. Hah? Nah, minta open filter guys. Kayaknya keborosan. Buat para abeng sekalian, ini motor udah kelar di settingannya udah dapet. Tarsikun udah nyoba, katanya udah oke. Kalau gua yang nyoba, mustahil ya. Nah, itu settingannya udah dapet semuanya. Udah dicoba. Ini udah oke Tarsikun. Udah sip, lari atas bawah oke, enak. Oke, ini sedikit porting polish buat harian, tutorialnya sampai di sini dulu lah ya. Tinggal kita tanya Bang Yukinya. Bang, lu kasih nama siapa ini, Bang? Baron. Hah? Kimberly 2. Kimberly 2, yo ini yang punya nih Bang Yuki nih. Bang Yuki, udah oke ya? Oke, jadi semua mudah kalau tahu caranya ya. Ini motornya Bang Yuki, jadi udah oke katanya. Jadi tutorialnya cukup sampai di sini aja. Gua akhirin video gua sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari gua Mekanik Rantau. Semua mudah kalau tahu caranya. Bye bye. Bang Yuki nggak mau diekspos.